Kita milik Allah. Dan juga milik Tuhan Kristus. Mengapa kita milik Allah? Dan juga milik Tuhan Kristus? Mari kita baca dulu ya. Kita milik Yahweh yang dianugerahkan dari surga. Dan juga milik Tuhan Kristus. Oleh karena itu dalam kitab Wahyu, semua orang yang memperoleh hidup kekal, di dahi mereka tertulis dua nama. 1. Tertulis Yahweh Allah. Nama lainnya tertulis Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca ya. Di sini Tuhan berkata, mereka semula milik MU. Engkau memberikan mereka kepadaku. Mereka juga tinggal dalam kebenaran MU. Di sini dikatakan mereka semula milik MU. Artinya kita semula milik Allah, loh. Namun Allah memberikan kita kepada siapa? Diberikan kepada Tuhan Kristus. Awalnya dikatakan, Dia, engkau memberikan mereka kepadaku. Mereka juga tinggal dalam kebenaran MU. Tinggal dalam kebenaran MU. Bisa dikatakan mereka juga percaya, ya, kebenaran MU adalah Tuhan Kristus. Mereka juga percaya bahwa aku adalah anak MU. Mereka juga percaya, ya, itulah maksudnya. Sekarang mereka sudah tahu. Semua yang engkau berikan kepadaku. Apapun itu semuanya berasal dari MU. Karena firman yang engkau berikan kepadaku, aku telah berikan kepada mereka. Mereka juga menerima firman yang dianugerahkan dari surga kepada Tuhan. Artinya, hidup anugerah. Ada dalam Tuhan Kristus, hidup Bapa Sorgawi. Dalam Tuhan Kristus, itu adalah firman itu. Menerima Tuhan Kristus berarti menerima Allah. Menerima Tuhan Kristus berarti menerima Roh Kudus Allah. Mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu aku datang dari MU. Dan percaya bahwa engkau benar mengutus aku. Jadi murid-murid sudah percaya. Lalu apa inti dari bagian ini? Yaitu, ya murid-murid sudah percaya. Bapa dalam Tuhan sudah dipercaya. Lalu bagaimana dikatakan? Kita milik surga. Juga milik Tuhan. Jika kita milik surga, pasti akan menerima Roh Kudus dari surga. Jika milik Tuhan, pasti akan menerima roh hidup dari Tuhan. Sekarang roh Bapa dan roh Tuhan melalui Tuhan Kristus diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita tinggal memiliki Allah, juga memiliki Tuhan Kristus. Artinya, memiliki Roh Kudus Allah, juga memiliki Roh Tuhan Kristus. Jadi kita milik Allah, juga milik Tuhan Kristus. Itulah rahasia kebenaran. Jika memiliki Roh Kudus, kita secara alami memuliakan Allah Roh Kudus. Jika memiliki Roh Tuhan Kristus, secara alami kita memuliakan nama Tuhan Kristus. Karena kita milik Bapa, juga milik Tuhan. Itu karena di dalam kita milik Roh Bapa, juga milik Roh Tuhan. Kita adalah keturunan Allah, juga keturunan Tuhan Kristus. Ini yang disebut kebenaran oleh Tuhan. Kita ambil contoh ya. Kita tahu Ishak punya dua anak laki-laki, yaitu Yakub dan Esau. Abraham adalah ayah dari Ishak. Ishak adalah ayah Yakub. Yakub adalah keturunan Ishak. Apakah juga milik Abraham? Ya, juga milik karena Abraham adalah. Ya, kakek Yakub adalah Ishak, dan dia ayahnya. Jadi, Yakub atau Israel milik Abraham. Juga milik Ishak. Jadi sama juga. Dengan prinsip yang sama. Abraham seperti Yahweh yang dianugerahkan dari surga. Ishak seperti Tuhan Kristus. Jadi kita milik Abraham. Dan juga milik Ishak. Artinya kita milik Allah. Dan juga milik Tuhan. Jika demikian, kita menerima kasih Allah. Dan juga kasih Tuhan Kristus. Karena kasih Allah mengajarkan kita lewat Roh Kudus tentang kasih Kristus. Kasih Kristus juga memenuhi kita lewat rohnya. Kita menerima kasih Bapa. Dan juga kasih Tuhan. Karena kita milik Kristus. Kita juga milik Bapa di surga. Jika begitu, karena milik Allah, dan juga milik Kristus, apakah ciptaan bisa menyakiti kita? Tidak bisa menyakiti kita lagi. Kita menerima kasih Bapa, dan juga kasih Kristus. Bapa menyimpan sebuah rahasia. Bapa dan Tuhan memberikan seluruh umat manusia kepada saudara Sibur, agar saudara Sibur membuat perjanjian sebagai Israel. Kemudian seluruh umat manusia, milik Bapa, milik Tuhan, dan milik Sibur. Kelak Sibur akan mengasihi saudara dan saudari, dengan kasih seperti Bapa dan Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.